Acara selanjutnya, penyampaian materi, dan penyampaian materi ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita, Bapak Muhammad Zeno Nur Alamsyah, MEI. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sudah tergabung bersama kita Bapak Zeno? Iya, kepada Bapak Zeno Nur Alamsyah, dengan hormat kami persilakan untuk memimpin acara. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Profesor Dr. Kiai Haji Fauzul Iman MA, yang kami hormati, para pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang kami hormati, para panelis dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Banten, yang juga kami hormati, para hadirin, baik mahasiswa ataupun dosen dan masyarakat umum yang hadir di webinar hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita semuanya dan memberikan kita kesehatan, kemudian juga dengan barokah bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu, tambahan manfaat di hari-hari kita sampai nanti Ramadan selesai. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Zeno Nur Alamsyah, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenankan saya untuk memandu, memoderatori acara ini, acara yang sangat menarik, ya, karena penting bagi kita, para pegiat ekonomi syariah, para pegiat perbankan syariah, dan juga yang tidak bisa lepas dari aktivitas keuangan syariah, untuk terus menambah wawasan agar kita ini menjadi manusia-manusia yang literatif, ya, literatif. Apalagi yang ada di hadapan kita sekarang, alhamdulillah, para pakar-pakar yang kompeten di bidangnya, disimak baik-baik nanti pemaparannya, karena ini sangat-sangat menarik, karena di era digital 4.0 ini, ya, di era revolusi industri 4.0 ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas digital. Dan mau tidak mau, menolak ataupun setuju, kita tidak bisa diam. Karena ketika kita diam, kita nanti justru tergilas. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi manusia yang literatif. Sehingga literasi terhadap keuangan syariah, terutama ketika berbicara tentang dunia digital, ini sangat-sangat penting. Sehingga jangan sampai terjadi gara-gara tidak melek digital, ya, ketika kita menemukan ada yang punya penghasilan diam di rumah, pundi-pundi rupiahnya masuk ke dompet digitalnya, kemudian dikira babi ngepet misalnya, jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Sehingga alangkah baik kita akan menyimak pemaparan dari para panelis. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Gunawan,
terima kasih sudah hadir bersama kami. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Insya Allah kita punya waktu sampai pukul 11, dipersiapkan bagi para peserta webinar untuk mempersiapkan pertanyaannya. Nanti setelah termin pertama ini selesai, pemaparan dari panelis selesai, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Baik, tanpa memperpanjang kalam, untuk kesempatan yang pertama, dengan segala hormat kami berikan kepada Bapak Gunawan. Silakan. Terima kasih Pak Zeno. Ini kebetulan kita membuat suasananya santai saja. Nanti saya akan membawakan materi tentang kebanksentralan, sedikit tentang kebanksentralan. Nanti akan diteruskan oleh rekan saya, Pak Gunawan. Baik, terima kasih. Akan menyampaikan tentang perkembangan ekonomi di Provinsi Banten. Dan yang nggak kalah menarik nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Tia, gitu ya, soal digitalisasi yang terhormat Bapak Rektor UIN SMH Banten, Bapak Profesor Dr. Fauzul Iman, MA, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMA Banten, Ibu Dr. Hajah Nihayatul Maskuroh, MSI, dan saya juga ingin menyapa yang terhormat Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan juga Wakil Dekan 3 UIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Banten. Saya juga ingin menyapa para dosen dan juga seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Banten, dan yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh rekan-rekan mahasiswa UIN SMA Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di platform Zoom ini untuk sebuah acara diskusi untuk menambah ilmu tentang peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bagaimanakah peranan BI ke depan di tengah era digitalisasi, supaya kita bisa tetap mampu melaksanakan tugas sebagai bank sentral dengan baik, dan pada intinya kita bertujuan untuk memelihara stabilitas moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta memelihara sistem pembayaran yang aman, handal, dan efisien. Sehingga Bank Indonesia diharapkan bisa benar-benar dapat memberi daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sudah masuk ke hari ke-22 ya. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan untuk meraih berkah di bulan Ramadan ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh Pak Gunawan dan Ibu Tia. Mudah-mudahan materi yang akan kami sampaikan bisa memenuhi harapan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Dan lewat kesempatan ini, Pak Zeno, mohon izin kita akan sedikit interaktif dengan para mahasiswa dan bisa bertanya melalui chat room, ya, yang bisa disampaikan melalui chat room. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami pilih untuk bertanya secara live di platform Zoom ini, dan juga nanti sebaliknya kami juga akan bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, tapi jangan stres dulu, karena pertanyaan-pertanyaan itu akan kami sampaikan dalam sebuah games Kahoot ya, games Kahoot gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ikut di dalam games Kahoot. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya,
Bank sentral memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini mengingat tugas-tugas bank sentral itu pada umumnya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan makroprudensial, serta pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran. Sengaja sebelum kita diskusi tentang ekonomi digital, saya ingin lagi merefresh ingatan kita tentang apa itu peran dari bank sentral yang saya rasa perlu terus dilakukan edukasi, dan juga saya harapkan nanti teman-teman mahasiswa bisa membantu kami di dalam mengkomunikasikan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sebelum masuk ke sana, ada baiknya saya sampaikan dulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia itu dinyatakan sebagai badan hukum. Dan dengan status tersebut, BI mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk juga untuk mengelola kekayaannya, dan ini terlepas dari APBN. Dan selain itu, Bank Indonesia juga berwenang untuk membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kalau kita lihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI itu selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, BPK, maupun Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia itu berada di luar pemerintah. Jadi di sini barangkali sesuatu keunikan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur stabilitas moneter harus memiliki independensi di dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun demikian, BI ini berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan pemerintah di dalam perumusan kebijakan moneternya. Untuk itu, BI diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan juga laporan triwulanan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR, dan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia kepada pemerintah. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, BI sebagai bank sentral ini dipimpin oleh Dewan Gubernur. Ya, BI itu dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dan Dewan Gubernur ini diusulkan dan diangkat oleh Bapak Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Khusus untuk Deputi Gubernur, ini diusulkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan kemudian direkomendasikan kepada Bapak Presiden. Dan menurut undang-undang yang berlaku pada saat ini, Bank Indonesia itu dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur dan minimal 5 sampai maksimal 7 orang ADG. Di tayangan, teman-teman semua bisa melihat bahwa Gubernur Bank Indonesia saat ini adalah Bapak Peri Warjio, dibantu oleh Deputi Gubernur Senior, itu adalah Ibu Destri Damayanti, dan ada 4 Deputi Gubernur, itu ada Bapak Doni Primanto Juwono, Deputi Gubernur Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Sugeng, dan Deputi Gubernur Rosmaya Hadi. Jadi di sini tampak bahwa kita memiliki 1 gubernur dan juga 1 deputi gubernur senior dan 4 deputi gubernur. Dan jangan lupa Gubernur Bank Indonesia pada saat ini adalah Bapak Peri Warjio. Nanti mungkin kuis nanti akan keluar untuk teman-teman semua ya. Dan satu hal lagi, di dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur ini menyelenggarakan rapat Dewan Gubernur atau RDG sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Jadi setiap kebijakan
Bank Indonesia yang akan dikeluarkan kepada masyarakat itu ditetapkan di dalam suatu forum yang namanya Rapat Dewan Gubernur yang dilakukan paling tidak 1 kali di dalam 1 bulan. Mungkin teman-teman suka suka melihat beberapa press release yang menyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan suku bunga tetap atau suku bunga naik. Itu adalah salah satu dari keputusan Rapat Dewan Gubernur terkait dengan penetapan stance dari kebijakan moneter. Baik, kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya. Di sini ada apa? Minta tolong. Ya. Jadi di sini ada Dewan Gubernur, itu ada gubernur, deputi gubernur senior, ada 4 sampai dengan 7 deputi gubernur, dan di Bank Indonesia itu terdiri dari beberapa departemen, ya, di beberapa departemen. Ini ada di kelompok moneter, ada di kelompok makro prudensial, ada di kelompok sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ada di kelompok pendukung kebijakan, dan juga pendukung organisasi, dan juga ada di kelompok jaringan kantor, termasuk juga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Ini kita ada di di kotak merah ini, ya teman-teman semua. Itu gambaran tentang struktur organisasi dari Bank Indonesia yang saya rasa perlu untuk kita refresh secara bersama-sama. Kemudian kita lihat bahwa tujuan Bank Indonesia itu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan kestabilan nilai rupiah ini yang dimaksud dalam undang-undang adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan juga terhadap mata uang negara lain. Kalau terhadap barang dan jasa itu diukur terhadap perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain itu diukur atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah ataupun kurs terhadap mata uang negara lain. Dengan tugas dan wewenang seperti ini, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral berpengaruh langsung terhadap peredaran uang dan juga suku bunga dalam perekonomian dan juga di dalam operasi kebijakan moneter dan juga di dalam sistem keuangan yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan sektor keuangan, tetapi juga perkembangan di pertumbuhan ekonominya, inflasi, dan juga di kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus secara prinsip, Bank Indonesia itu memiliki 3 pilar di dalam pelaksanaan tugasnya, dan salah satu pilar yang pertama adalah untuk mencapai tujuan bank sentral, itu adalah terkait dengan kebijakan moneter. Caranya seperti apa? BI diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Dan yang kedua adalah BI diberikan kewenangan untuk mengendalikan moneter dengan cara menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dan cara pengendaliannya untuk instrumen kebijakan moneter ini bisa melalui penetapan suku bunga, bisa melalui operasi moneter di pasar rupiah dan falas yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan likuiditas dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas perekonomian, maupun dengan pengaturan giro wajib minimum sampai kepada pengaturan tingkat diskonto. Bila kita diskusi mengenai pengendalian moneter, dikenal juga 2 jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang ekspansif dan juga kebijakan moneter yang kontraktif. Ya, kalau kita ekspansif, kebijakan moneter itu ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan kebijakan moneter kontraktif, itu adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Keduanya ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan moneter agar tidak terjadi overheating di dalam perekonomiannya. Dan di dalam pelaksanaannya ini sangat ditentukan sekali oleh kekuatan dari hubungan
antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Dan yang menarik, hubungan antara uang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa itu di dalam jangka panjang. Jadi upaya kita untuk memengaruhi ekspektasi positif di masyarakat akan menjadi peranan yang penting di dalam penetapan pelaksanaan kebijakan moneter. Dan seperti teman-teman tahu, jalur transmisi kebijakan moneter itu terdapat beberapa jalur, yaitu jalur suku bunga, nilai tukar, harga aset, likuiditas, dan juga ekspektasi. Dan khusus di Bank Indonesia, kerangka pengendalian moneter Bank Indonesia saat ini adalah berbasis suku bunga dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan yang kita sebut sebagai BI 7 Days Reverse Repo Rate atau biasa disingkat BI 7DRR, ya, atau ini juga dulunya disebut sebagai BI Rate, dan instrumen BI 7 Days Reverse Repo Rate ini juga digunakan sebagai suku bunga kebijakan karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan juga sektor real. Kenapa? Karena BI 7 Days Reverse Repo Rate ini yang kita tetapkan pada setiap bulan ini diyakini memiliki hubungan yang kuat ke suku bunga pasar uang, jadi dia bisa langsung ditransmisikan ke suku bunga pasar uang dan sifatnya transaksional dan juga bisa diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya di dalam kita melibatkan transaksi instrumen repo. Dan dengan penggunaan BI 7 Days Reverse Repo Rate ini ada 3 dampak utama yang kita harapkan, yaitu pertama, signal kebijakan moneternya menjadi lebih kuat lagi, kedua, efektivitas transmisinya kebijakan moneter ke dalam pergerakan suku bunga juga lebih lancar lagi efektivitas transmisinya, dan juga melalui penggunaan policy rate ini kita berharap bahwa kita bisa membentuk pasar keuangan yang lebih dalam, di mana di sini khususnya adalah untuk struktur suku bunga pasar uang antar bank. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua, satu hal lagi bahwa di dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia tidak sendiri, dan Bank Indonesia juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah. Tujuannya apa? Agar untuk terjadi sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal dan juga kebijakan ekonomi makro lainnya. Terus kemudian kita melanjut pada pilar kedua, ya. Tadi moneter, sekarang pilar kedua adalah sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Caranya seperti apa? BI diberikan kewenangan untuk yang pertama adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ini bisa tunai, bisa juga non-tunai, dan kita juga diberikan wewenang untuk menentukan sampai seberapa besar jumlah uang itu perlu beredar untuk mendukung kapasitas perekonomiannya. Dan yang kedua yaitu adalah mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Sentral itu merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan ataupun mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Dan peran ini dimiliki oleh Bank Indonesia dan cukup penting karena berdampak luas kepada perekonomian. Terkait tugas ini, hal yang menarik yang harus kita lakukan adalah bahwa pada setiap tahunnya Bank Indonesia harus menentukan berapa jumlah uang yang harus beredar, termasuk juga jumlah uang yang harus dicetak, baik dalam jumlah yang mencukupi maupun pecahannya yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan untuk sampai ke sana, ini ada beberapa pertimbangan, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan juga keperluan untuk melakukan penggantian uang beredar di masyarakat, agar uang yang dipegang dan juga beredar di masyarakat senantiasa berkualitas bagus, atau yang biasa kita sebut sebagai uang layak edar.
Barangkali teman-teman juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana BI mengedarkan uang ke masyarakat. Jawabannya adalah BI mengedarkan uang ke masyarakat ini melalui perbankan sesuai dengan jumlah permintaan, baik dalam jumlah dan pecahan. Dan pecahan ini pada intinya terbagi dua, yaitu uang pecahan besar dan juga uang pecahan kecil. BI juga membuka layanan kas keliling yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan uangnya sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Dan kemudian kita lanjut kepada pilar berikutnya, yaitu pilar kebijakan makroprudensial, yang merupakan bagian dari upaya kita untuk mendorong stabilitas sistem keuangan. Tujuan dari kebijakan makroprudensial adalah kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan yang secara keseluruhan itu kita lakukan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko sistemik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apakah tingkat kesehatan bank sudah cukup untuk melihat risiko sistemik? Jawabannya belum cukup. Karena sistem keuangan memiliki karakteristik yang memicu risiko sistemik yang bersumber dari interconnectedness antara lembaga keuangan, kompleksitas usaha, dan juga isu too big to fail dari beberapa lembaga keuangan, dan juga kita perlu memperhatikan betul-betul perilaku dari industri keuangan yang cenderung bersifat pro-cyclical, yang artinya adalah mengikuti kondisi perekonomian pada saat ini, yang harus kita address agar supaya sistem keuangan itu bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya untuk pro-cyclicality, ini ada saya ingin menyampaikan sebuah contoh bahwa misalkan pada saat ini ya, di saat kondisi ekonomi sedang melemah, industri keuangan tentunya cenderung menahan ekspansi kreditnya karena mereka tidak ingin berisiko terhadap perekonomian yang sedang melemah. Bila ini tidak disentuh oleh kebijakan makroprudensial, maka kondisi ekonomi tentunya akan terus melemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan makroprudensial untuk menimbulkan demand dari masyarakat, untuk mendorong naiknya permintaan kredit agar ekonomi bisa bergerak. Contohnya, sebagai contoh untuk kebijakan makroprudensial adalah kemarin ini kita mengeluarkan kebijakan tentang kepemilikan rumah dan juga kepemilikan mobil dengan DP 0%. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan demand dari masyarakat. Jadi kita berupaya untuk memberikan stimulus ataupun respon kepada masyarakat untuk bergerak memenuhi permintaan dari rumah ataupun mobil. Apabila ini bisa bergerak, maka industri rumahnya akan bergerak, industri mobilnya akan bergerak, yang tentunya nanti akan lebih menggerakkan ekonomi. Itu di dalam kondisi ekonomi sedang melemah. Sedangkan kalau kondisi ekonomi sedang bergerak naik dan kita lihat akan terjadi kecenderungan overheating, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menahan likuiditas bank agar tidak berlebihan di dalam ekspansi kreditnya. Itu merupakan salah satu contohnya, dan antara lain adalah melalui kebijakan kenaikan GWM yang dikaitkan dengan aspek perkreditan. Kemudian sebelum saya mengakhiri presentasi saya yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gunawan yang akan memberikan detail terhadap bagaimana perkembangan perekonomian di Provinsi Banten, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa dalam menghadapi kondisi pandemi pada saat ini, Bank Indonesia memiliki beberapa fokus kebijakan, yaitu mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas. Saya rasa ini perlu terus dibuka. Kenapa? Karena misalkan saja untuk Provinsi Banten, 35%-nya itu sangat didorong oleh industri pengolahan. Oleh karena itu, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang strategis perlu terus dilakukan
dengan penerapan protokol kesehatan yang kuat dan juga untuk mengadres mulai tumbuhnya permintaan ekonomi global terhadap output dari industri pengolahan ini, antara lain dari kimia, baja, industri alas kaki, dan juga untuk industri lainnya. Yang kedua adalah digitalisasi sistem pembayaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Gunawan dan juga Ibu Tia. Dan yang ketiga adalah peningkatan pengembangan UMKM. Dan UMKM ini selain kita kembangkan menjadi UMKM yang sukses, tapi UMKM juga harus kita kembangkan menjadi UMKM yang bisa sukses ekspor dan juga sukses digital. Dan yang keempat adalah mempercepat reformasi untuk pendalaman pasar keuangan. Kenapa? Karena ini lebih menciptakan potensi stabilitas di pasar keuangannya, karena kita ingin nilai tukar rupiah bisa tetap terjaga sesuai dengan kapasitas perekonomiannya. Dan saya rasa untuk digitalisasi ini sudah masuk di dalam ranah kebijakan Bank Indonesia, karena kami sudah mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 dan juga sudah terimplementasi. Dan blueprint ini bertujuan agar ekonomi digital dapat tumbuh dalam sebuah ekosistem yang sehat, memberi daya dukung bagi terus berkembangnya teknologi finansial, dan juga bisa terhubung kepada sistem perbankan yang merupakan sistem yang regulated. Jadi kita harapkan bahwa perkembangan ekonomi digital dan juga perbankan di sini bisa bergerak selaras dan juga bisa sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau boleh ini saya sampaikan melalui Pak Gunawan, ya. Pak Gunawan sudah siap? Baik. Juga kami hormati Ibu Dekan UIN, Dekan FEB UIN SMH, Ibu Dr. Rajani Hayatul Maskuro MSI, Bapak Ibu Wakil Dekan, dosen dan pegawai staf pengajar serta seluruh sivitas akademika di UIN, dan juga Pak Moderator dari melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, terkait dengan apa itu Bank Sentral, dalam hal ini Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu merupakan bank sentralnya Indonesia, Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Erwin, peran-peran dan tugasnya. Tadi disampaikan juga salah satunya adalah menjaga stabilan nilai rupiah, baik di dalam negeri maupun di luar. Jadi ini menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Erwin. Kita masuk ke bagaimana dengan perkembangan perekonomian Banten ya terkini khususnya. Tidak banyak yang coba di kesempatan yang mungkin waktunya sangat pendek. Kalau kita ulas semuanya mungkin akan sangat panjang. Bisa kalau kita ulas perekonomian satu daerah bisa satu semester barangkali ya. Baik, ini nanti kita secara singkat saja dua aspek indikator penting dalam satu perekonomian yang coba nanti kita sampaikan di pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai PDRB-nya atau pertumbuhan domestik regional brutonya di Banten terkini seperti apa. Kemudian nanti juga sedikit kita akan bicara mengenai inflasinya. Inflasi jadi dua aspek ini, dua indikator utama makroekonomi itu. Nanti selain juga ada indikator mengenai tenaga kerjaan, mengenai angka kemiskinan, mengenai ketimpangan dari pendapatan atau lebih biasanya diukur dengan rasio Gini, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Tapi dua indikator utama ini yang coba kami sampaikan di pagi hari ini, bagaimana perkembangan terkininya, khususnya dengan perkembangan pandemi COVID
yang juga sampai sekarang masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Dan alhamdulillah vaksin sebagai salah satu game changer-nya itu sudah mulai diterapkan, termasuk juga di Banten. Jadi trennya kalau kita melihat pergerakan perekonomian, pertumbuhan ekonomi Banten dari awal pandemi COVID di bulan-bulan triwulan pertama di tahun 2020, perekonomian Banten kan mengalami keterpurukan yang penurunan yang cukup tajam ya, sampai ke minus 5 kalau nggak salah ya, penurunan tajam. Kemudian tren kesininya ke arah triwulan 3, 2, 3, 4, 2020 menunjukkan perbaikan perekonomian Banten ini juga tidak lepas dari cenderung membaiknya perekonomian dunia maupun nasional. Jadi perekonomian dunia juga cenderung membaik, bahkan beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank itu juga revisi proyeksi pertumbuhan untuk beberapa negara besar seperti Amerika, Eropa, kemudian raksasa juga Cina, itu salah satu raksasa ekonomi dunia saat ini, Cina dan juga India juga diproyeksikan membaik di 2021 ini. Tapi kita juga mungkin perlu melihat perkembangan terkini di India terkait dengan pandemi ya. Barangkali nanti ini teman-teman adik-adik mahasiswa ini juga yang tertarik dengan perkembangan perekonomian secara internasional juga saya rasa kami kira perlu juga memperhatikan aspek tersebut. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan perkembangan global dikaitkan dengan perkembangan perekonomian domestik maupun sampai regional? Ya karena Indonesia ini kan sifatnya sebagai negara yang terbuka, open economies. Ya. Jadi negara terbuka itu kita indikatornya apa, cirinya apa? Kita mempunyai aliran modal yang bebas bisa masuk keluar, kemudian juga kita punya ekspor dan impor. Ini salah satu dari ciri-ciri dari negara yang dengan perekonomian terbuka. Jadi kita sangat terbuka baik di arus modalnya maupun di arus barangnya. Jadi kenapa kita juga concern dengan perekonomian negara-negara besar itu disitulah nanti linknya kira-kira ke sana. Tadi juga dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Erwin, stabilitas nilai rupiah tadi dikaitkan terkait dengan yang eksternalnya yang diukur dengan nilai tukar. Nah itu juga ada efek atau dampak atau pengaruh dari perekonomian global, pergerakan perekonomian dunia itu terhadap nilai tukar. Jadi banyak hal yang nanti bisa dipelajari terkait dengan hal itu. Kembali lagi ke Banten, trennya membaik, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya, adik mahasiswa semuanya, trennya membaik. Ini juga sejalan dengan penerapan vaksin di Banten. Kemudian juga beberapa perkembangan sebagaimana tadi disampaikan Pak Erwin bahwa perekonomian Banten ini masih didominasi oleh sektor industri manufaktur ya, share pangsanya itu masih sangat besar. Jadi naik turunnya pergerakan sektor industri manufaktur ini akan sangat besar dampaknya terhadap perekonomian Banten. Jadi ya alhamdulillah dengan mulai bergeraknya perekonomian global, harga komoditas mulai menaik, kemudian Amerika juga mau melakukan kebijakan yang longgar lagi, kebijakan moneternya itu juga menunjukkan optimisme juga di sana. Jadi diharapkan akan mendorong permintaan global. Nah, ini dampaknya ke sektor ekspornya di Banten ini, khususnya di manufaktur. Sektor manufakturnya ekspornya masih menunjukkan perbaikan ya, terutama menjelang akhir-akhir tahun 2020 dan 2021 ini diharapkan akan semakin membaik lagi karena membaiknya permintaan khususnya untuk produk-produk manufaktur industri seperti industri kimia, baja dan alas kaki. Ini tiga jenis komoditas ekspor produk manufaktur utama yang minat global itu sangat besar dari Banten terutama itu ya. Kemudian juga membaiknya investasi, beberapa investasi masih berlanjut walaupun di tengah pandemi ini, khususnya investasi di sektor industri kimia juga masih berlanjut. Meskipun di beberapa sektor kita mengalami penurunan untuk investasi, tapi untuk yang industri kimia ini masih berlanjut. Mungkin memang belum pulih ke level normal sebelum pandemi, tapi paling enggak ini sudah menunjukkan pergerakan yang ke arah yang lebih baik lagi. Diharapkan ke depan juga akan
demikian akan berlanjut dan mudah-mudahan pandemi bisa segera teratasi. Tadi juga didukung oleh pembukaan beberapa sektor industri secara selektif tentunya ya, karena bagaimanapun kita juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan. Kalau kita buka full sementara pandemi belum sepenuhnya hilang dari bumi Indonesia ini, nanti takutnya dampaknya akan ke aspek kesehatan. Jadi pembukaan secara selektif industri atau sektor-sektor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Banten. Lanjut, yang berikutnya tadi untuk yang sektor supply-nya, tadi sektor industri yang masih dominan ya, industri manufaktur. Nah, di sisi permintaannya, ini kenapa kita juga concern terhadap sisi permintaan sebagai adik-adik mahasiswa yang belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya juga ini juga penting untuk diperhatikan juga. Tadi disampaikan Pak Irwin, peran Bank Sentral juga dikaitkan dengan apa tadi, Bank Indonesia menerapkan suku bunga 7 days repo rate. Nah itu anunya kemana sih? Kenapa sih Bank Sentral Bank Indonesia menggunakan instrumen itu? Nah ini nanti itu dampaknya ke konsumsi dan investasi tadi disebutkan ya. Kalau suku bunga naik, diharapkan itu akan mengerem konsumsi masyarakat, karena masyarakat akan lebih suka untuk menabung dibandingkan berkonsumsi. Nah tujuannya itu tadi disampaikan Pak Irwin untuk menjaga supaya pertumbuhan ekonomi, perekonomian itu masih dalam tahap yang kondusif, jadi tumbuh tapi tidak operating. Kalau operating ya ibaratnya kalau kita punya mobilnya kecil, kita gas pol terus di jalan tol yang panjang, yang memang kenceng, tapi nanti mungkin dikhawatirkan nggak bisa sampai di finish karena di tengah jalan, karena mesinnya kecil bisa karena overheat, bisa rusak. Jadi itu yang kita jaga di Bank Indonesia, itu menjaga itu. Salah satunya juga nanti dampaknya ke konsumsi masyarakat. Di sini konsumsi masyarakat di Banten ini maupun konsumsi pemerintah diperkirakan ini akan membaik juga di 2021 ini, bisa jalan dengan progres vaksinasi yang sudah dilakukan dan juga pembukaan beberapa sektor secara selektif ya. Tapi kita juga harus mewaspadai juga bahwa nanti beberapa aspek juga bisa mengganggu dari pergerakan investasi maupun konsumsi maupun PDRB itu sendiri, PDRB Banten ya. Di sini kita melihat PDRB Banten ada beberapa faktor yang menurut kami itu bisa menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Banten 2021, seperti tadi pelaksanaan vaksin, kemudian ekspor, kemudian proyek-proyek investasi asing maupun domestik, khususnya di sektor kimia, kemudian pembangunan PSN, proyek strategis nasional seperti jalan tol Serang Panimbang, kemudian ada pembangunan sport center, pembangunan waduk, beberapa proyek-proyek besar itu juga diharapkan akan bisa menjadi faktor pendukung pertumbuhan PDRB Banten ke depan di 2021. Kemudian perbaikan ekonomi negara mitra dagang, ini kaitannya tadi dengan permintaan ekspor. Nah, downside-nya ya sekali lagi karena pandemi belum berakhir dan memang tadi kita tumbuh membangun mendorong pemulihan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek kesehatan. Jadi yang bisa berpotensi untuk menahan pertumbuhan lebih tinggi lagi PDB Banten di 2021 ini, salah satunya adalah PPKM Mikro yang juga diperpanjang kalau nggak salah ya sampai dengan bulan Mei ini. Kemudian sektor konstruksi ini yang belum sepenuhnya pulih, memang ini juga dikhawatirkan bisa menjadi salah satu downside faktornya. Kenapa sektor konstruksi yang belum pulih ini kok menjadi sangat berpengaruh terhadap PDRB? Karena sektor ini mungkin teman-teman adik-adik sudah pernah belajar mengenai forward linkage-nya ya, terutama backward linkage-nya. Karena sektor konstruksi ini once dia tumbuh, dia akan mengenerate banyak sektor-sektor di belakangnya gitu kan. Jadi ini kenapa kok sektor konstruksi menjadi salah satu dari indikator atau salah satu yang menjadi perhatian terkait dengan downside factor atau upside factor di pertumbuhan pertumbuhan perekonomian suatu daerah.
Lanjut, yang kedua kita udah ngomong bicarakan mengenai tadi sampaikan mengenai perkembangan PDRB Banten, kemudian progres ke depannya insya Allah akan semakin membaik, mudah-mudahan. Kemudian dan yang berikutnya adalah inflasi. Nah, bagaimana dengan inflasinya? Biasanya PDRB dan inflasi ini sejalan seiring ya, terutama untuk negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang masih terbatas. Ini biasanya dengan digas sedikit PDRB-nya, inflasinya juga akan ngikut. Jadi ini yang selalu kita jaga. Nah, bagaimana dengan inflasi di Provinsi Banten itu sendiri? Nah, inflasinya ya kemarin pandemi di 2020 itu masuk mempengaruhi ke berbagai sektor ekonomi di Banten khususnya, terutama juga mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. Nah, di 2020 kemarin inflasi di Banten ini cenderung turun, bahkan mungkin deflasi di beberapa semester, tapi tren kesininya di 2021 ini inflasi di Banten khususnya di bulan April itu sudah mulai menunjukkan kenaikan. Ini tentunya logis juga karena PDRB-nya juga membaik, dan ini juga di bulan April ini, April dan Mei ini ada momen hari besar keagamaan nasional, yaitu Ramadan dan Idul Fitri, yang insya Allah nanti bulan Mei. Idul Fitri memang biasanya secara historis kalau ada HBKN seperti ini permintaan akan naik, ya akan mendorong kenaikan dari IHK atau indeks harga konsumen secara umum. Jadi inflasi sendiri barangkali teman-teman mahasiswa sudah belajar apa itu inflasi, konsepnya itu inflasi itu apa sih? Tadi kenaikan harga secara umum yang berlaku secara terus-menerus, nah itu akan menyebabkan nanti disebut inflasi. Jadi menyebabkan inflasi. Untuk bulan April ini inflasi di Banten ini 0,17 M2M ya, 0,17 M2M. Kemudian kalau YOY-nya itu 1,31%. Kemudian year to date-nya 0,81%. Nah, ini saya kira kalau bicara mengenai inflasi ini sudah makanan sehari-hari ya untuk adik-adik mahasiswa di FEB ya, udah nggak asing lagi. Jadi kalau melihat di sini kan trennya mulai meningkat ya, inflasi kita mulai menunjukkan kenaikan di bulan April ini, dan untuk inflasi ini ibaratnya itu ibarat tekanan darah ya. Kalau kita di manusia itu tekanan darah kalau terlalu tinggi juga nggak baik, kalau terlalu rendah juga nggak baik. Jadi target kita inflasi ini kita kendalikan. Bank Indonesia punya salah satu tugasnya mengendalikan inflasi ini agar tidak keluar dari range inflasi yang wajar, yaitu untuk 2021 ini 3 plus minus 1. Jadi kita jaga di kisaran itu. Kenapa kita perlu menjaga di situ? Karena kalau inflasi atau deflasi misalnya yang terus-menerus itu juga tidak baik untuk dunia usaha, karena akan mendiscourage keinginan mereka untuk berusaha atau berproduksi, karena mereka berpikir kenapa harus meningkatkan produksi kalau harganya cenderung turun, ya mendingan nggak usah berproduksi kalau nanti malah merugi. Demikian juga kalau inflasi yang terlalu tinggi, dampaknya nanti ke konsumen, terutama khususnya konsumen yang dengan penghasilan tetap ya, jadi daya belinya akan tergerus atau kesejahteraannya akan tergerus oleh kenaikan inflasi yang di luar batas yang kewajaran itu. Makanya kita kendalikan di 3 plus minus 1, insya Allah itu bisa sampai dengan akhir 2021 bersama-sama BI, bersama-sama dengan TPID provinsi maupun TPID kabupaten kota berusaha untuk mengendalikan inflasi di level yang wajar tersebut. Ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan masyarakat Banten supaya tidak tergerus oleh kenaikan harga. Gitu, ada beberapa komoditas ya, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai yang biasanya itu menjadi pendorong utama atau yang mempengaruhi inflasi di Banten ini, dan memang kadang-kadang berganti-ganti sih tergantung dengan musimnya, tapi ada beberapa komoditas yang selalu muncul di atas itu ya. Salah satunya adalah cabai merah, kemudian cabai rawit, air minum kemasan ini di bulan April ya. Untuk di bulan April ini
cabai rawit dan cabai merah ini masih yang mendorong deflasi ini ternyata di bulan April ini. Sementara inflasinya terutama didorong oleh daging ayam ras, kemudian rokok kretek filter dan buah-buahan, jeruk dan melon, serta ini rokok kretek maupun rokok kretek filter ini yang cenderung menjadi penyebab inflasi di bulan April ini. Tidak tahu kenapa dua rokok ini ya, apakah karena kaitannya dengan PPKM sehingga orang banyak berdiam di rumah, gitu kan. Tidak ada kegiatan yang produktif sehingga lebih banyak merokok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 komoditas inilah yang menjadi pendorong utama inflasi di bulan April 2021. Sementara deflasinya, faktor yang menahan inflasi naik lebih tinggi lagi, yaitu penurunan harga di komoditas cabai merah, cabai rawit, air kemasan, telepon seluler dan ikan di sini secara spesifik ikan bawal. Lanjut, nah bagaimana untuk 2021 ini ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai, ada semuanya teman-teman mahasiswa, yaitu volatile food. Volatile food itu harga barang-barang yang harganya itu naik turun gitu kan, yang itu kita perlu waspadai karena ini menjadi salah satu yang mendorong terbesar kenaikan atau penurunan laju inflasi di Banten ini. Seperti ini beberapa komoditas seperti daging ayam, bawang merah, dan daging sapi. Ini biasanya ini terkait dengan momen spesial di Idul Fitri ini juga 3 komoditas ini di volatile food yang menjadi topnya untuk yang mendorong kenaikan inflasi. Kemudian di core inflation-nya itu ini popok bayi, upah ART, dan ini sepeda motor. Ini biasa sepeda motor mungkin orang pada jalan-jalan ya di momen Lebaran itu. Kemudian administered price itu harga komoditas yang harganya dikendalikan atau diatur oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini tidak berdasarkan mekanisme tawar-menawar sebagaimana yang di volatile food maupun yang di core inflation. Pembentukan harganya untuk yang administered price ini ditetapkan oleh pemerintah. Demand-nya tinggi, kalau pemerintah mematok harga tertentu ya harga tidak akan naik. Demikian juga kalau demand-nya rendah, kalau pemerintah tidak menetapkan untuk menurunkan harga API ini ya tidak akan terjadi penurunan harga untuk API ini. Jadi seperti angkutan antar kota, biasa ini terkait dengan mobilitas manusia, masyarakat yang mudik atau yang jalan-jalan selama Idul Fitri misalnya, angkutan udara dan rokok putih. Rokok putih ini yang ditetapkan adalah cukainya ya, yang diatur cukainya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi upside-nya di 2021 ini, jadi untuk inflasi itu tren peningkatan harga pangan strategis. Nanti biasanya setelah Lebaran akan sedikit menurun tekanan permintaan terhadap pangan ini terutama. Kemudian yang masa panen yang telah usai dan cuaca ekstrim ini bisa juga mendorong kenaikan inflasi. Seperti sekarang kita harusnya sudah mulai masuk musim kemarau nanti di bulan Juni, tapi di bulan Mei ini sekarang masih ada hujan juga ya. Ini juga harus diwaspadai. Kekeringan maupun terlalu banyak curah hujan juga bisa mendorong kenaikan laju inflasi di sektor pangan khususnya. Downside-nya ini tren harga emas dunia ya, ini yang juga mengalami penurunan. Kemudian tarif listrik tadi yang tarif listrik masuk ke administered price. Kemudian terjaganya stok dan pasokan komoditas khususnya selama pandemi COVID-19 dan juga tadi disampaikan sinergitas TPD yang baik. Jadi Bank Indonesia secara nasional maupun secara regional itu bersama-sama dengan dinas atau kementerian kelembagaan terkait bersama-sama bahu-membahu sinergitas tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah kalau yang di Banten ya, itu secara sinergitas bersama-sama mengendalikan pergerakan atau perkembangan laju inflasi di Banten khususnya dalam forum yang kita sebut forum TPID, dari satu forum koordinasi TPID yang diketuai oleh kepala daerah. Demikian barangkali Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, dua indikator utama perekonomian Banten di awal 2021 ini yang
perkembangannya bisa disampaikan di pagi hari ini karena terbatasnya waktu ya. Kemudian izin untuk bisa dilanjutkan, nanti Mbak Tia akan cerita mengenai digitalisasinya, apa sih digitalisasinya dan Bank Indonesia di dalamnya itu seperti apa yang kebijakan dan apa produk-produk digital yang lagi in di saat ini, lagi banyak disampaikan dikomunikasikan oleh Bank Indonesia. Barangkali bisa dilanjutkan Mbak Tia, silakan Mbak Tia.